Halo Gupi Lovers, jumpa lagi dengan Zuzu Gapi. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat konten yang sebetulnya dulu pernah kita buat teman-teman. Dimana konten ini adalah cara packing ikan untuk kita kirim, baik itu dalam pulau, luar pulau maupun luar negeri teman-teman. Nah nanti kita buat lagi konten cara packing ikan, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda. Karena begini teman-teman, kita sering upload testimoni dari buyer kita di mana kiriman kita sudah datang, dan kebanyakan orang akan bertanya-tanya, loh Pak D, packingannya kok gede banget itu? Nah seperti itu, kenapa kok packingan ikan kita gede, terutama yang hanya isi sepasang atau 2 ekor itu gede. Nah pertanyaannya sekarang justru saya balik teman-teman, kalau bisa dibuat gede, kenapa harus dibuat kecil? Lucu kan? Jadi gini, dulu pernah ya saya juga beli ikan dari sahabat kita ya. Kemudian pada waktu paketnya datang, saya heran. Pada waktu dikasih istri saya, ini mas paketnya datang. Wah, paket apa ini? Hampir nggak ada beratnya teman-teman. Mungkin hanya 1 on. Nah pada waktu saya buka sambil bertanya-tanya, isinya apa ya? Aku pernah pesan apa ini ya? Nah pada waktu kebuka, badalah ternyata ikan teman-teman. Dan packingannya itu plastik kecil dan airnya hanya sedikit sekali, mungkin hanya 5 sendok makan. Dan ikannya itu dalam keadaan mabuk teman-teman. Karena kondisi plastiknya kecil, airnya sedikit, nah itu ikan akan tidak tahan. Karena apa? Kalau airnya sedikit, maka suhu airnya itu akan mudah terpengaruh suhu luar teman-teman. Terutama akan naik suhunya karena menyerap suhu dari lingkungan. Nah sedangkan kalau terlalu kecil, itu juga oksigennya otomatis juga sedikit, dan lingkupnya kan terlalu kecil, jadi wah kasihan pokoknya. Jadi dalam keadaan mabuk, dan pada waktu saya kasih ke tank untuk aklimatisasi, di dalam plastik itu udah kelihatan melayang. Nah akhirnya nggak selamat. Nah oleh karena itu gini teman-teman, bahwa pada waktu kita mengirim ikan, yang kita kirim itu kan makhluk hidup teman-teman, sehingga apa yang harus kita utamakan yaitu adalah keselamatan ikan yang kita kirim. Harus selamat sampai ke tuan yang baru ya, baik dimanapun dia berada, luar pulau atau dalam pulau. Nah sekarang supaya ikan kita itu tetap hidup ya pada saat paket datang sampai ke tangan tuan yang baru, maka perlu kita perhatikan adalah bahwa paket kita dari jasa pengiriman itu kan memiliki kuota 1 kilo ya teman-teman. Jadi beratnya walaupun hanya 1 on, 2 on, 3 on, kan akan tetap dicas dengan berat 1 kilo. Nah berat 1 kilo kuota dari Jasper ini harus kita maksimalkan teman-teman. Pertanyaannya saya ulangi lagi, kalau bisa kita buat besar, kenapa harus kecil? Jadi ada anggapan dari teman-teman itu bahwa semakin kecil paketnya, dan bila itu sampai ke tangan pembeli dalam keadaan hidup, wah berarti orangnya jos. Paketnya jos ya, karena plastiknya kecil tapi mampu hidup. Nah itu kalau menurut saya salah besar. Makanya pada waktu saya membuat testimoni dari pembeli yang memposting ikan kita atau paket kita sudah datang, plastiknya gede-gede, banyak orang yang bertanya teman-teman, kenapa kok plastiknya gede banget Pak D? Lah apa yang salah kalau gede? Nah contohnya ini teman-teman, ini adalah paket kita yang terdiri dari 2 pasang, sepasang. Jadi gini teman-teman, kita punya dus ya, dan dus itu ada yang untuk 2 pasang, 1 pasang, 2 pasang, atau 3 pasang atau lebih, bisa menyesuaikan sebetulnya ya. Nah tapi sebagai contohnya begini, ini dus kecil yang dipakai untuk mengirim sepasang ikan gapi. Sepasang ikan gapi plastiknya gede ini teman. Plastiknya ini ukuran 13 kali 30. 13 kali 30. Mereknya nggak saya sebut karena ini bukan endorse plastik. Nah ini 1 pasang itu segini teman-teman, gede teman-teman. Nah dengan demikian ya, kalau packingnya itu segede ini, kita yakin kalau ikan yang kita kirim tadi dalam keadaan sehat ya,
pada waktu kita karantina sudah sehat, kita packing sehat, nah kita kirim pasti juga dalam keadaan sehat. Karena apa teman-teman? Kalau airnya banyak, maka suhu akan stabil. Yang jelas suhunya akan stabil. Dan yang kedua, kandungan oksigennya cukup, sehingga mereka akan tetap hidup ya dalam beberapa hari, bahkan bisa 1 minggu teman-teman. Nah sekarang gini, bagaimana cara saya untuk mengira-ngira air yang kita pakai untuk packaging ikan supaya tetap menggunakan kuota 1 kilo itu begini teman-teman. Nah saya itu punya centong ajaib. Centong ajaib ini pernah ditawar orang 40 juta teman-teman. Enggak, ini centong ajaib yang kita beli hanya paling di 8.000. Tapi ini 8 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Dan ini sudah kita pakai lama sampai warnanya kayak gini teman-teman. Warnanya udah kayak gini. Nah, tapi dengan centong ini, wah udah apa ini? Udah menghasilkan banyak. Nah, centong ini kita pakai untuk mengira-ngira kira-kira beratnya itu paket kita kurang lebih 1 kilo. Caranya begini. Centong ini kalau saya pakai itu pokoknya untuk 1 kilo kurang lebih 20 centong. 1 kilonya ya kurang lebih 20 centong. Jadi kalau misalkan ikannya itu isinya hanya sepasang, ini kita kasih masing-masing 6 centong teman-teman. 6 centong, masing-masing 6 centong. Dan ya pada waktu kita masukkan airnya banyak, ini 6 centong ya, banyak sekali nih. Wah pasti ikannya di sini suka ya karena airnya banyak. Terus bila ini kita timbang, nanti kita timbang ya, kira-kira beratnya seberapa. Ini kita timbang, jerat, hanya 6,6 on teman-teman, 668 gram, jadi 6 on lebih. Dan ini masih aman teman-teman. Kalaupun kita perbesar lagi nggak masalah, kan kuotanya 1 kilo. Jadi kalau bisa besar, kenapa harus kecil? Nah itu harus kita benar-benar camkan ya. Jangan bangga dengan packingan ikan yang kecil tetapi mungkin selamat ya sampai tujuan. Karena pada dasarnya ikan yang di packaging dengan plastik yang kecil itu kasihan ya, karena suhunya pasti akan tidak stabil dan oksigennya akan kurang. Nah sekarang kita coba lagi. Ini yang isinya 2 pasang atau 4 ekor. Oh ini kita timbang dulu aja Pak. Kita timbang dulu aja. 1 kilo lebih 45 gram. Jadi gini teman-teman, untuk jasa pengiriman itu kan ada toleransinya. Biasanya kalau 1 kilo lebih 1/4 kilo, jadi 1 kilo lebih 2,5 on, itu masih masuk ke 1 kilo ya. Nah ini lebihnya tadi kan setengah on, nggak nyampe, jadi ini masih 1 kilo. Nah kita lihat packingnya ikannya itu kalau 2 ekor tuh gimana ya. Ini hanya kosong ya teman-teman, karena ini buat simulasi aja. Nah kalau 2 ekor tetap besar teman-teman, dan isinya airnya itu pakai 5 centong. Jadi 5 centong ya dari ini. Jadi ini 5 centong masih aman. 1 kilo ini, 1 kilo lebih setengah on. Nanti kalau di Jasper masih dicas 1 kilo. Nah ini aman ya kirimannya kalau 2 pipe. Nah sekarang ini ada 3 pair atau 6 ekor. Kita timbang lagi. Nah ternyata nggak sampai 1 kilo, jadi 9,64 gram, 664 gram. Berapa tadi? 968 gram. Jadi ini 1 kilo lebihnya itu tidak ada 1 on. Ini masih dicas 1 kilo ya. Jadi ini kita lihat packingnya seperti apa. Nah masih besar teman-teman. Nah ini isinya satu plastik itu 3 centong ini teman-teman. 3 kali 6 kan baru 18 centong, belum 20 centong. Maksimal penggunanya untuk 1 kilo 20 centong. Jadi yang 2 pair sama 3 pair lebih berat yang 2 pair, karena ini 5 kali 4 jadi 20 centong. Nah ini 3 kali 6 18 centong ya. Nah untuk pengiriman ikan yang lebih banyak lagi, biasanya akan kita cas
2 kilo ya, karena ini udah maksimal teman-teman, udah maksimal. Karena kalau kurang dari 2 centong, wah udah kasihan ya, ikannya udah kasihan ya. Jadi pengirimannya ini udah minimal airnya. Dan gini teman-teman, bahwa untuk pengiriman luar pulau pun sekarang kita tetap menggunakan standar seperti ini ya. Luar pulau Sulawesi, Kalimantan ya, Sumatera tetap menggunakan standar seperti ini karena kita sudah menggunakan karantina, surat karantina teman-teman. Jadi kita sekarang sudah termasuk warga yang menaati peraturan. Karena kemarin begini teman-teman, kalau di Solo kemarin itu kalaupun menggunakan karantina, kiriman keluar pulau itu akan dicas 10 kilo. Berapapun jumlahnya itu akan dicas 10 kilo. Tapi untuk sekarang jasa pengiriman nggak usah saya sebutkan ya. Ada salah satu jasa pengiriman yang tidak menerapkan seperti itu. Jadi maka bisa kita gunakan karantina. Kalau kemarin kita pada waktu ada aturan berapapun jumlahnya tetap dicas 10 kilo ya, itu kita kucing-kucingan teman-teman. Nggak pakai surat karantina. Nah itu mohon maaf tidak kita share cara membuat paket tanpa surat karantina karena itu tidak baik ya, tidak kita share lagi. Nah ini seperti ini ya, jadi ini packagingnya untuk 3 pair seperti ini. Dan teman-teman, bahwa kita ulangi lagi, untuk pengiriman ikan yang kita utamakan adalah sampai ke tujuan dengan selamat. Oleh karena itu kita buat sedemikian rupa sehingga pengiriman itu akan menghantarkan ikan kita dengan baik. Caranya adalah yaitu ada kan yang menggunakan hanya styrofoam. Ya mungkin dari segi stabilan suhu bagus, tapi kalau dari segi benturan dan lain kurang bagus. Jadi kalau menurut saya itu adalah menggunakan kardus plus styrofoam ya. Jadi kardusnya ini adalah penguat. Kita tahu sendiri teman-teman, kalau paket kita itu di jasa pengiriman itu perlakuannya seperti apa. Kadang ya dilempar ke dalam truk dan lain sebagainya. Jadi harus kuat ya. Di samping kardus ada styrofoam. Nah seperti ini. Nah styrofoam ini gunanya adalah melindungi ikan kita yang ada di dalam plastik tadi supaya suhunya itu tidak naik atau tidak turun terlalu drastis apabila di dalam pesawat. Nah dengan adanya styrofoam ini, ikan kita ini seperti di dalam termos, dilindungi supaya suhunya stabil. Oke teman-teman, itu dulu ya share kita tentang cara packing ikan. Oke, sampai jumpa lagi dan salam ngebrol. Ciu ciu ciu, jos.